sekarang kita lihat kalau seorang melakukan kekerasan itu keterlaluan, jelas tidak normal. Tapi apakah sampai sakit jiwa? Itu belum tentu. Tapi untuk tidak normalnya itu pasti. Kalau kan kita ada kriteria wajar, kriteria normal atau tidak normal. Itu tergantung juga pada kejadiannya. Kejadiannya sesuatu yang terlalu mencekam atau tidak. Tapi kenapa kok terjadi KDRT yang begitu berat? Kalau yang begitu berat KDRT-nya, artinya kan dia orang yang tidak bisa menahan emosinya. Kalau tidak bisa menahan emosinya, kenapa? Salah satu adalah kepribadian dasarnya. Salah satu yang lain adalah pengereman pada dirinya. Apakah dia mengerem? Dia ingin memukul, tapi dia takut. Misalnya takut pada aparat. Apa sekarang ada rasa takut? Karena itu kita lihat kembali. Apakah dia orang kaya sehingga dia tidak takut, atau justru dia orang yang berkuasa? Itu nggak tahu lagi. Itu harus kita nilai kembali. Tapi yang jelas emosinya berlebih dan tidak bisa mengendalikan diri. Itu juga tergantung pada bagaimana masa kecilnya. Apakah diajarkan untuk mengendalikan diri dan apakah itu berhasil atau tidak. Seharusnya dari awal kalau sudah KDRT, lebih baik kita ada seorang yang melakukan intervensi. Apakah orang tuanya atau kawannya, bukan dibiarkan. Kalau sekarang kan cenderungnya dibiarkan. Siapa mau ikut campur jika ada sesuatu dengan orang lain? Itu umumnya orang tidak ikut campur. Dan bahkan seorang anak, orang tua itu juga kurang ikut campur daripada orang tua dulu. Jadi akhirnya terjadi bahwa masing-masing tidak ada pembatasan. Kalau dia mau melakukan KDRT, pengekangan untuk tidak melakukannya tidak terlalu besar. Apalagi kalau kita lihat kalau dia orang kaya atau orang kebal hukum, maka mungkin dia lebih lagi keberaniannya untuk melakukan KDRT. Sebetulnya kalau sudah terlalu parah, itu perlu diatasi. Jangan dibiarkan karena dia menjadi suatu kebiasaan. Jadi seharusnya dari usia sekolah kalau sudah begitu sudah diatasi. Tapi sekarang kan di usia sekolah juga dibiarkan. Malah gurunya kalau melihat ada hal seperti itu cenderung untuk lari, bukan untuk mengatasi. Jadi akhirnya terjadilah pembiaran oleh masyarakat, baik itu guru maupun masyarakat. Seharusnya memang ini oleh lingkungannya. Tapi di samping itu, kalau banyaknya tindakan KDRT yang betul-betul akhirnya masuk tahanan, itu kan otomatis akan berkurang. Sekarang kan kecenderungannya adalah ya kadang-kadang juga tidak sampai diperkarakan. Kadang-kadang diperkarakan, menjalani hukuman, tapi hukumannya tidak di penjara. Itu fakta yang dihadapi. Jadi kita harus melihat ini secara keseluruhan. Bukan hanya dari mereka, bukan hanya dari orang tuanya, bukan dari gurunya, masyarakat, tapi secara keseluruhan. Tapi masalah dasarnya adalah, masalah cukup dasar adalah kesulitan yang mereka rasakan, ketidaktenangan yang mereka rasakan pada kehidupan sekarang.